Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Hadi, NPM 7192128836. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan koperasi dengan pasar dan kewirakoperasian. Berdasarkan konsep koperasi dari beberapa sumber yang berbeda, terutama manajemen koperasi Indonesia, Sudarsono atau Edilius 2002 tak dapat dirangkum adanya tiga hubungan yang penting dalam lingkungan koperasi. Yang pertama ada hubungan pasar. Pada prinsipnya pasar menurut ahli ekonomi bahkan lebih menekankan pada pertemuan antar permintaan dan penawaran. Permintaan merupakan rencana jumlah produk yang diminta pada periode waktu tertentu, sedangkan penawaran merupakan rencana produk yang akan ditawarkan pada periode tertentu. Jika permintaan bertemu dengan penawar, maka akan muncul konsep baru berupa harga dan jumlah produk yang ditransaksikan. Pada pasar dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, pasar modal, dan pasar luar negeri. Kelima jenis pasar ini dapat dimanfaatkan koperasi sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi pertumbuhan koperasi. Yang kedua ada hubungan kepemilikan, menunjukkan berdasarnya peranan anggota dalam koperasi. Artinya anggota adalah pemilik perusahaan koperasi. Sebagai pemilik, anggota mempunyai kewajiban dan hak tertentu terhadap koperasi. Kewajiban dan hak pribadi adalah kewajiban dan hak dalam kehidupan kebagian kegiatan koperasi. Ini semuanya sama bagi semua anggota dan tidak dapat dihilangkan dari seseorang anggota selama menjadi anggota koperasi. Yang ketiga ada hubungan pelayanan. Ada dua faktor utama yang mengharuskan koperasi meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi. Yang pertama, adanya tekanan persaingan dari organisasi lain. Yang kedua, perubahan kebutuhan manusia sebagai akibat perubahan waktu dan peradaban. Ditinjau dari sisi produksi dan konsumsi, anggota koperasi dapat dikelompokkan menjadi koperasi produsen dan koperasi konsumen. Untuk memahami bagaimana hubungan kedua sisi ini ditinjau dari dengan pasar, perlu digambarkan hubungan ekonomi pasar dengan prosuder bergabung dengan koperasi dan yang tidak bergabung dengan koperasi. Hubungan pasar tanpa koperasi. Hubungan prosuder dengan pasar tanpa koperasi dapat digambarkan misalnya prosuder P yang dihasilkan kakao akan menjual produksinya ke pasar konsumen C. Dalam hal ini produsen P dan konsumen C tidak terintegrasi atau tidak saling mengetahui dengan baik. Oleh karena itu, peran pendatang T adalah sangat strategis untuk menjembatani kepentingan ekonomi kehidupan lebih pihak. Hubungan produsen anggota koperasi dengan pasar. Menurut sekelompok koperasi, sekelompok orang baik itu sebagai produsen maupun sebagai konsumen yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dapat membentuk perusahaan koperasi. Adanya persamaan kepentingan ekonomi ini membentuk hubungan khusus antara anggota koperasi dengan perusahaan yang disebut koperasi. Sebenarnya produsen atau anggota koperasi sendiri dapat berhubungan langsung ke pasar untuk menjual produksinya, tetapi karena pertimbangan efisiensi atau adanya keuntungan ekonomis dan non-ekonomis yang lebih besar, mereka menyerahkan pemasaran kepada koperasi. Kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Koperasi sebagai bagian dari pasar secara keseluruhan, koperasi akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang bukan koperasi. Koperasi harus mampu menggunakan kekuatan yang memiliki, mampu mencari peluang yang dapat meningkatkan pertumbuhan, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam tubuh koperasi.
Selanjutnya ada kekuatan-kekuatan koperasi. Yang pertama ada economies of class of scale, dapat diperoleh melalui pembelian bahan atau barang. Yang kedua, bargaining position di pasar atau kekuatan dalam penawaran produk. Di pasar diperoleh melalui penjualan produk yang dihasilkan oleh organisasi koperasi. Yang ketiga, kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian atau uncertainty, kemampuan menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang, terutama karena dalam koperasi terhadap internal market di samping eksternal market. Yang keempat, memanfaatkan interlinked market dan transaction cost sebagai akibat self control dan self management. Kelemahan-kelemahan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama, prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Yang kedua, prinsip kontrol secara demokratis. Yang ketiga, ada prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota akan mengurangi pemilik modal memasuki koperasi. Yang keempat, prinsip hubungan yang terbatas atas modal. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh koperasi untuk memperkecil tingkat kelemahan yang ada. Yang pertama, koperasi dapat membatasi jumlah anggota asal pembatasan itu tidak artifisial atau pembatasan yang dibuat-buat. Yang kedua, koperasi dapat memberikan preferensi tertentu terhadap jumlah modal yang dimasukkan oleh para anggota. Yang ketiga, ada bunga modal yang terbatas, adalah bunga yang wajar, artinya bunga yang sama di pasar. Yang keempat, pemasukan modal pada koperasi merupakan jasa. Semakin besar modal yang dimasukkan, semakin besar jasanya. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang hubungan koperasi dengan pasar dan kewirausahaan. Selebihnya